Halo semuanya, nama saya Adelia Risma Rehana Putri, NIM 19051214073 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang DHCP server. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk memahami fungsi DHCP server dan klien, lalu mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco paket tracing. Pengertian: DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Lalu, pada saat kedua DHCP server klien dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP akan menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP dibedakan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Jadi ini adalah DHCP server, ini klien. Mereka melakukan request ke DHCP server, lalu DHCP server akan mengirim. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Yang pertama adalah DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server dengan membroadcast ke seluruh jaringan untuk mencari DHCP server. Lalu kedua adalah DHCP offer. DHCP server bisa berjumlah 1 atau lebih yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu ketiga ialah DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang mana yang akan diterima. Yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu keempat DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang akan memberikan jawaban dan memberi IP kepada klien. Lalu klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server lain yang tidak diterima akan menarik tawarannya kembali. Lalu lanjut ke kelebihan DHCP server, yaitu pertama memudahkan dalam transfer data PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dynamic dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut dapat dipakai kembali oleh klien lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Lalu kekurangan DHCP server ialah semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Lalu kita ke skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang tidak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Diatur sebagai berikut. Lalu langkah percobaan pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Setting IP server secara statik dengan 192.168.1.253/25. 192.168.1.253/25 jadi 128. Jangan lupa statusnya di on kan.
Lalu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Full name-nya server pool, default gateway-nya 254, DNS 3.3.3.1, start address-nya mulai dari 151, ke service, DHCP di on kan, lalu 192.168.1.254, DNS-nya 33.3.1, start IP address dimulai dari 151, start mask-nya 128, user yang dapat menggunakannya adalah 50 user. Lalu kita save. Langkah selanjutnya, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Lalu kelima, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Awalnya statik, lalu kita ubah ke DHCP. Nah, maka DHCP request successful, lalu di smartphone kita ubah ke DHCP. Nah, jadi klien telah menerima IP-nya, sehingga percobaan kali ini berhasil. Sekian, sampai jumpa teman-teman.